riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan ke-10 tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan menghapus segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Situasi yang tidak ideal yang dialami oleh Nehemia gitu. Artinya dia di dalam situasi yang ideal secara pekerjaan karena dia cukup maju, ditempatkan dalam posisi melayani raja dan keluarganya. Jadi secara karier, secara ekonomi, secara status dia coba stabil gitu. Tetapi apa yang membuat dia tidak merasa nyaman adalah melihat purpose Tuhan bagi bangsa Israel. Yang seakan-akan ketika dia mendengar berita itu menghancurkan hatinya bahwa Yerusalem itu penuh dengan reruntuhan karena tidak ada lagi temboknya, tidak ada juga gerbang-gerbangnya. Telanjang. Dia mengingat kejayaan bangsa Israel, dia mengingat kehadiran Tuhan yang diceritakan di dalam Taurat Musa bahwa ketika mereka memulai bait Allah di sana, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dia melihat ketika Salomo memimpin kerajaan sampai pengaruhnya ke Ethiopia. Dia juga mendengar mungkin ketika Tuhan melepaskan mereka dari penjajahan di Mesir dan kemudian masuk ke dalam tanah Kanaan. Ada pekerjaan-pekerjaan luar biasa Tuhan, tapi yang dia hadapi kenyataannya adalah kota di mana ada bait Allah itu hancur. Nah, dia mendengar berita itu dan dia merasakan tidak ideal. Dia orang awam, bukan seorang imam atau nabi yang mendapatkan panggilan khusus dari Tuhan. Tetapi dia boleh merasakan bahwa kondisi yang kami alami ini tidak ideal. Walaupun secara pribadi saya cukup bagus, saya cukup mapan. Dia dibesarkan dengan pengenalan terhadap siapa dirinya dan keluarganya dan siapa bangsanya dan apa purpose dan tujuan Tuhan bagi bangsa itu.
dan kejayaan yang dia lihat itu tidak bertahan. Karena apa yang disampaikan oleh Yeremia, mereka melupakan Tuhan. Mereka dalam kondisi yang sangat terpuruk. Nah, dalam kondisi seperti ini, saudara, dia seperti dikatakan firman Tuhan di sini, dia datang ikut menangis, ikut berkabung, berpuasa dan berdoa. Orang-orang yang dalam kerusakan besar, kesukaran besar, dan tembok Yerusalem yang telah hancur, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Apakah sekarang bangsaku adalah bangsa yang besar? Pergumulan itu yang dialami oleh Nehemia. Tidak, karena memang tembok-tembok itu, gerbang-gerbang itu adalah perlindungan dan menunjukkan suatu kualitas keamanan bangsa itu. Jadi kondisi yang dialami oleh Yerusalem pada waktu itu adalah tanpa perlindungan, sangat menyedihkan, dan Nehemia merasakan hal itu. Bagaimana mungkin Tuhan? Sebab janji Tuhan kepada Raja Daud tidak tercapai. Kenapa? Tuhan menjanjikan keturunan Daud itu akan menghasilkan kerajaan yang kekal selamanya. Jadi Nehemia di sini saya percaya berkaca kepada firman Tuhan, berkaca kepada rencana Tuhan. Dia kalau melihat dirinya sendiri dia sudah puas, tetapi dia melihat di luar dari dirinya ada yang kurang, ada yang tidak ideal. Dan apa yang harus saya lakukan? Dia berpikir begitu. Salah satu cara kita melihat ke depan masing-masing pribadi kita adalah melihat kembali kepada janji Tuhan, firman Tuhan sebagai cerminan. Bagi Nehemia akan ada janji yang masih belum terjadi, yakni kerajaan Daud itu yang datang. Tapi karena menyadari hal demikian, Nehemia akhirnya apa, saudara? Dia merendahkan hati, curhat, menangis, berkabung, berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Saudara, mungkin Nehemia bisa saja cuek-cuek saja sikapnya. Ya sudahlah, nasib ya nasib. Aku toh masih tinggal dalam kerajaan besar ini. Aku bisa menikmati keenakan, keindahan, kenyamanan. Pokoknya aku sudah melakukan tugasku di kerajaan ini, ya cukup gitu. Bisa saja Nehemia bersikap seperti itu karena posisinya sangat nyaman. Dan biarlah orang-orang lain yang melakukan seperti imam-imam, nabi-nabi. Ya, saya orang biasa gitu. Saya melakukan tugas saya. Nah, saudara, mungkin ini posisi yang banyak dipilih oleh orang-orang Kristen pada zaman ini. Orang-orang percaya pada zaman ini. Kenyamanan kita membuat kita tidak berani mengambil resiko untuk kembali meminta janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa ada yang belum selesai dalam hidup kita. Gitu. Saudara, ketika Nehemia membutuhkan pertolongan Tuhan, apa yang pertama-tama dia lakukan? Pemulihan bagi bangsa Israel, berdoa. Bukan hanya berdoa di sini, tapi juga menangis. Beda ya, kalau berdoa itu seperti kita meminta saja kepada Tuhan, tapi tidak ada hatinya gitu. Tapi kita lihat di sini firman Tuhan katakan bahwa dia menangis, dia berkabung, dia berpuasa, dan dia berdoa. Kita melihat ada bagian dari hidupnya yang terkonek gitu dengan Tuhan, sehingga dia melakukan semuanya itu. Artinya dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Artinya dia benar-benar bukan hanya rutin berdoa, tetapi dia merasakan apa yang Tuhan firmankan itu menjadi kekesalan bagi dia karena tidak dia lihat adanya kemakmuran, keperkasaan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kalau kita berpikir bahwa doa adalah masalah kata-kata, kita masih berpikir agamawi, saudara. Doa masih menjadi aturan-aturan manusia belaka. Padahal Nehemia menggunakan doanya itu untuk benar-benar dia mencurahkan isi hatinya, percakapan intim dengan Tuhan, mengingatkan janji Tuhan. Dan kemudian juga dia mau berkorban dengan dia berpuasa, saudara.
Bahkan ketika dia berdoa dikatakan juga, aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa itu. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang buangan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nah, ketika Nehemia ini berdoa, saudara, ketika Nehemia berdoa, apa yang dilakukannya juga? Memang di dalam pasal 2 ya saudara ya, di dalam pasal 2, setelah pasal kita tidak baca lagi pasal 2 lengkap, tetapi kita ambil saja apa yang dari 4 sampai 5 ini dikatakan di sini. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta angin. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saudara, doa itu sering Tuhan pakai untuk memanggil kita juga ambil bagian untuk solusinya gitu. Kadang-kadang kita berdoa, biarlah Tuhan Engkau yang datang menolong itu. Tapi doa yang seperti dialami oleh Nehemia ini doa yang benar-benar dia juga mendengarkan dari Tuhan. Dan ternyata Tuhan juga bukan hanya memanggil dia untuk berlutut berdoa, tapi juga ambil bagian solusinya apa. Jadi di ayat 1 dari pasal 2 ini, setelah dia habis berdoa di pasal 1, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia bermuka suram, genuitas apa adanya ketika dia melayani sang raja. Dan pengaruh dan kuasa doa Nehemia itu akhirnya membuat raja perhatian kepada mukanya. Kenapa kamu murung? Dan ketika dia ditanyakan demikian, ternyata dia sudah siap jawabannya gitu. Jadi di dalam doa itu, dia memang bukan hanya mencurahkan kepada Tuhan, tapi dia juga mendengarkan dari Tuhan, what next Lord, what next Lord. Dan akhirnya ketika raja ini bertanya, apa yang kau inginkan? Nehemia ikut ambil bagian. Saya mau juga ambil solusi, menjadi solusi daripada permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Saudara, berdoa itu memang tempat curhat, tetapi juga untuk kita mendengarkan kehendak Tuhan. Mungkin kesempatan ini kita duduk bersama dan kita coba share. Memang ada masalah-masalah di dalam pemulihan ini. Sebelum kita bisa melihat pemulihan dalam jangka yang lebih besar dari diri kita, mungkin kita bisa melihat pemulihan akan relasi kita sendiri. Relasi suami istri, relasi suami dengan yang sudah putus, atau juga dengan anak-anak, atau dengan siapa saja. Karena kalau pemulihan pribadi kita itu tidak ada, bagaimana kita bisa melihat pemulihan yang lebih besar gitu. Jadi saya melihat mungkin ini kesempatan bagi kita untuk yuk kita lihat Tuhan, apakah dari bagian hidup saya yang perlu mengalami pemulihan gitu. Mungkin kita cuma beberapa orang di sini, tapi kesempatan ini adalah untuk kita bisa share di antara kita di sini. Kalau saudara mungkin kan ini ada sekitar berapa orang, cuman mungkin kesempatan ini juga kalau misalnya ada saudara yang berani, ya kita cuma berapa orang bisa menceritakan gitu, apa yang kira-kira saya perlu pemulihan gitu.